Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ghurril mayamin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tentunya pada sore hari ini kalau bukan karena izin, rahmat, hidayah dan taufik berupa kemudahan dari Allah, tidaklah kita bisa hadir di tempat yang penuh keberkahan, tempat yang mulia ini. Tentunya dengan sebab hidayah dan taufiknya patut kita ajukan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha rahman, yang maha penyayang, yang maha pengasih dengan segala kesempurnaan kasihnya, dengan segala kesempurnaan sayangnya juga, tidak pernah membedakan setiap makhluknya. Di dunia ini seluruhnya mendapatkan kasih dan sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, tabi'in, serta kepada kita semua selaku umatnya di akhir zaman ini. Jamaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah sore hari ini kita bisa melanjutkan kembali bahasan kitab Minhajul Muslim yang mungkin sempat terjeda satu pertemuan, diganti dengan tema lain. Ala kulli hal, apapun bahasannya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita kemudahan untuk memahami setiap ilmu-ilmu yang kita pelajari, juga kemudahan untuk mengamalkan setiap ilmu yang kita dapatkan, khususnya pada sore hari ini. Baik, masih pada bahasan bab akidah ya. Karena bab yang pertama di Minhajul Muslim adalah bab akidah, di mana landasan dari bab akidah ini adalah rukun iman yang jumlahnya ada 6, Pak. Oh 7. Ada 6. Ada 6 rukun iman. Yang pertama iman kepada Allah. Nah, ini yang menjadi fokus bahasan kita. Sebelumnya kita sudah membahas 2 konsep utama. Yang pertama, beriman kepada Allah sebagai Rabb, pengatur, pemelihara, penyedia segala sesuatu yang ada di muka bumi dan kelak di akhirat. Kemudian kita juga sudah memahami bagaimana konsep tauhid, di mana kita hanya menunjukkan segala peribadatan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menambahkan unsur lain, tidak menambahkan aspek lain, semua murni kita tujukan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena konsekuensi jika kita beribadah kepada selain Allah, maka yang tergadai dalam diri kita adalah keimanan kita. Nah, tidak kalah penting pada bahasan sore hari ini, yaitu berkaitan dengan sebetulnya ini aspek terakhir dari bab akidah, poin beriman kepada Allah, yaitu beriman kepada asma dan sifat, asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia. Nah, maka penting untuk kita yakini bahwa ketika seluruh umat muslim beriman kepada Allah dari segi Allah sebagai pengatur, pencipta, pemelihara, pemusnah dan seterusnya, semua sepakat. Kemudian kita hanya menunjukkan segala peribadatan kepada Allah, seluruh umat muslim pun sepakat tanpa terkecuali. Namun ketika berkaitan dengan asma dan sifat, sebetulnya ini agak rentang ya, agak berat, perlu pemahaman yang betul-betul jernih, yang betul-betul lurus. Makanya ketika membahas nama-nama dan sifat Allah, tidak sedikit orang-orang muslim yang banyak tergelincir ya, dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita memohon kepada Allah pada sore hari ini, mudah-mudahan Allah menjaga kita dari kesalahan pemahaman, dari kesalahan pengamalan juga. Nah, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, penting kita fahami juga bahwa memahami ilmu akidah ini merupakan satu hal yang sangat
kita tekankan untuk diri kita, anak-anak kita, keluarga kita seutuhnya. Berangkat dari sebuah hadis dari sahabat Nabi Jundub bin Abdullah. Beliau adalah sahabat Nabi dari kalangan anak-anak, gitu ya. Dan kalau kita lihat usia Jundub bin Abdullah saat itu ketika meriwayatkan hadis ini, kisaran usianya sekitar usia mendekati balik, ya. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu ketika, kata sahabat ini. Wa nahnu fityanun hazawirah. Dan pada saat itu, saat kami duduk bersama Nabi itu, fityanun hazawirah. Kami merupakan anak-anak yang baru tumbuh. Hazawirah itu seperti apa? Sesuatu yang baru tumbuh atau mendekati balik dari porsi usia. Berarti kisar usia SD SMP. Nah, sahabat Jundub bin Abdullah. Apa yang dilakukan Jundub bin Abdullah dengan Nabi SAW? Fanata'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an. Maka kami mempelajari iman terlebih dahulu sebelum mempelajari Al-Qur'an. Itu metode yang Nabi sampaikan kepada sahabat. Kemudian thumma nata'allamal Qur'an fazdadnal iman. Kemudian setelah kami belajar ilmu tentang akidah, ilmu tentang iman, barulah kami mempelajari ilmu Al-Qur'an. Dan ketika kami belajar ilmu Al-Qur'an, semakin bertambahlah keimanan kami. Nah, jadi konsep dari pendidikan itu bisa kita simpulkan dari usia 0 anak itu sampai usia menjelang balik, taruhlah sampai 15 tahun maksimalnya. Itu pendidikan yang harus kita tekankan pada anak-anak itu murni adalah ilmu keimanan, ilmu tauhid full. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Setelah ilmu tauhid barulah ilmu lainnya, ilmu Al-Qur'an, hadis, dan ilmu-ilmu lainnya, termasuk ilmu umum sekalipun. Maka semua ilmu itu harus dipondasikan, harus didasari oleh ilmu keimanan. Ketika sesuatu dipondasikan atau didasari oleh ilmu iman, maka sesuatu itu, ilmu yang lain itu akan bermanfaat, akan berdampak pada keimanan kita yang bertambah kualitasnya. Seperti tadi sahabat Nabi Jundub bin Abdullah. Maka sangat penting bagi kita pada pembahasan sore hari ini. Kemudian asma dan sifat, nama-nama dan sifat Allah yang mulia. Kalau kita lihat asma itu terjemahnya nama-nama. Nah, berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama, wasifat dan sifat-sifat yang mulia yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat sebagai muqaddimah, yang namanya nama, kata ulama itu kaidahnya nama itu lita'arufu, untuk mengenal sesuatu lebih dekat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk ciptaannya itu disertai dengan namanya masing-masing. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ketika baru menciptakan Nabi Adam, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan kami ajarkan kepada Nabi Adam al-asma'a kullaha, nama-nama seluruhnya. Dari satu tafsir dijelaskan nama-nama seluruhnya di sini adalah nama-nama seluruh benda, seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Misalnya Allah menciptakan komponen makhluk hidup seperti manusia, jin, hewan, tumbuhan. Dari tumbuhan kita mengenal ribuan nama masing-masing. Hewan pun sama, manusia pun yang hadir di sini namanya beda-beda masing-masing. Itu Nabi Adam seluruhnya diajarkan. Ketika diajarkan ini ikan, bukan hanya ikan diajarkan, tapi ini ikan pari, ini ikan teri, ikan tongkol, dan seterusnya. Gitu. Dijelaskan nama-nama masing-masing. Nah, untuk apa? Untuk mengenal lebih dekat. Begitupun Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki nama-nama yang mulia. Itu sebagai apa? Sebagai media kita untuk mengenal Allah lebih dekat lagi. Allah yang menciptakan kita. Allah punya nama dan sifat yang melekat. Agar kita bisa menjangkau Allah lebih dekat, lebih mengenal Allah lebih dalam, maka kita tadaburi, kita hayati setiap nama dan sifatnya. Dan begitulah nama gitu ya. Makanya ada ketentuan-ketentuan lain dalam penamaan gitu ya. Kita punya anak, kita berikan nama-nama yang baik. Itu merupakan tuntunan. Makanya nama itu dalam Islam itu bagian sesuatu yang sangat penting. Bukan sekedar untuk mengenal saja. Tapi kata ulama, nama itu bisa menentukan sikap seseorang. Makanya ketika para sahabat Nabi yang baru masuk Islam,
Tidak itu, banyak juga sahabat Nabi itu yang namanya diganti sama Nabi Muhammad SAW. Misalnya sahabat Abdurrahman bin Auf, nama awalnya itu Abdul Amr. Ketika masuk Islam sama Nabi diganti menjadi Abdurrahman. Gitu ya. Dan itulah Nabi contohkan sebaik-baik nama adalah Abdullah atau Abdurrahman. Maka nama yang disematkan dengan nama Allah atau Asmaul Husna yang kita kenal itu adalah nama terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abdul Razak, Abdul Ghafur, Abdul Syakur dan seterusnya. Itu bisa menjadi referensi untuk kita memberikan nama. Sekalipun ada nama yang tidak diubah dari sahabat Nabi, Nabi memberikan laqab atau panggilan di luar nama formalnya. Ibaratnya kita udah punya KTP. Di KTP nama kita nggak diubah, tapi di luar itu kita menyematkan nama panggilan lain, itu boleh. Dan itu merupakan satu sunnah juga, gitu ya. Misalnya Pak Irsan misalnya, namanya seperti itu di KTP, tapi menggunakan nama laqab lain, misalnya Abdul Goni, ya, hamba dari yang maha kaya, misalnya, saking kayanya beliau misalnya, itu boleh, gitu. Silahkan. Karena nama itu sekali lagi kata ulama mempengaruhi terhadap sifatnya. Maka ketika membahas nama dan sifat Allah itu saling berkaitan, baik nama maupun sifatnya. Maka Nabi pun mencontohkan, Nabi punya kuda dikasih nama, Nabi punya kuda, punya unta, pedang, itu dikasih nama sama Nabi SAW. Ya, maka silahkan ya, kita beri nama motor misalnya, gak masalah. Itu urusan yang mubah. Kemudian berkaitan dengan nama juga ya, tidak semua yang kita ambil dari Al-Quran juga baik untuk dijadikan nama ya. Karena istilah dari Al-Quran itu enggak seluruhnya baik. Misalnya ada satu budaya, saya dulu pernah dengar dosen saya bercerita bahwa di Pakistan itu ada budaya ketika ada bayi baru lahir, orang-orang muslim di sana akan pegang Quran, kemudian menutup mata dan membuka secara acak sambil menunjuk letak dengan telunjuknya. Nah, letak itulah yang dijadikan nama. Beruntung ketika ditunjuk, misalnya Muhammadur Rasulullah, Muhammad namanya. Ketika ditunjuk illa iblis, wallahu a'lam. Jadi musibah baru gitu. Atau naru jahannam, wallahu a'lam. Nah, itu makanya dari dalam beragama ya jangan ribet-ribet, jangan berkreasi sesuka hati, ikuti saja apa yang sudah Nabi contohkan. Memberi nama itu mudah, bisa dari Abdurrahman atau Abdullah atau yang disematkan dengan Asmaul Husna, atau rentetan nama para nabi yang wajib diketahui, atau rentetan nama para sahabat, nama para ulama salaf dan seterusnya. Jangan sampai memberi nama dengan tokoh yang membenci atau menjadi musuh Islam, Fir'aun misalnya. Saking ingin viral misalnya, jangan sampai. Baik. Ala kulli hal, berkaitan dengan asma dan sifat Allah, di sini Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah memaparkan. Kata beliau, orang-orang muslim beriman kepada al-asmaul husna dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan cara tidak mempersekutukan Allah, tidak syirik kepada Allah, dengan cara merubah nama-nama dan sifat yang sudah melekat pada Allah. Jadi dalam Al-Quran dan hadis Allah sudah jelaskan Allah itu punya nama dan sifat. Misal di Al-Quran Allah tetapkan Ar-Rahmanir Rahim, Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Jangan kita ubah, baik dari teksnya Ar-Rahmannya maupun dari maknanya. Ar-Rahman itu maha pengasih, jangan kita ubah misalnya menjadi maha apa. Itu bentuk kesyirikan. Kemudian jangan juga kita melakukan kesyirikan kepada Allah dengan cara tasbih atau menyerupakan Allah dengan makhluknya. Istilah lainnya tamthil atau tajsim. Misal di Al-Quran ada ayat yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Nah, jangan sampai kita punya keyakinan yang dimaksud tangan Allah di sini tangan seperti kita. Allah punya tangan seperti kita, fisiknya seperti ini, nggak boleh. Itu haram, bahkan konsekuensinya bisa menjadi kufur gitu. Nah, maka jangan sampai kita salah dalam
beriman kepada Allah melalui nama-nama dan sifatnya. Begitupun jangan juga kita menafikan atau istilahnya taktil, menafikan nama dan sifat Allah. Karena itu merupakan sesuatu yang sangat mustahil, kata beliau rahimahullah. Semestinya orang-orang muslim tidak bersikap seperti itu, akan tetapi menegaskan apa yang sudah Allah tetapkan dalam Al-Quran, begitupun dalam hadis-hadis yang Nabi SAW bawakan. Ketika ada ayat ataupun hadis yang menjelaskan tentang nama dan sifat Allah, ya sudah, kita imani seperti itu. Seperti itu zahirnya, seperti itu maknanya, seperti itu teksnya. Berkaitan dengan makna sesungguhnya seperti apa, zahirnya penetapannya seperti apa, wallahu a'lam. Karena itu bagian dari sesuatu yang tidak bisa kita jangkau. Takyif istilahnya, menetapkan cara atau fisik Allah seperti apa, itu sesuatu yang sangat dilarang oleh agama. Begitupun kita beriman kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha suci dari segala kekurangan dan keterbatasan. Ya. Kita harus beriman kepada Allah bahwa Allah itu maha sempurna. Ketika ada misalnya As-Sami, Allah maha mendengar, Al-Basir, Allah maha melihat, maka segala sesuatu nama dan sifat tersebut itu pasti yang paling sempurna. Nah, itu yang kita tadabburi, bukan As-Sami, Allah maha mendengar. Bagaimana Allah mendengar? Bukan itu konteksnya. Tidak boleh kita mempelajari nama dan sifat Allah menggunakan kata bagaimana gitu. Bagaimana itu enggak boleh. Tapi kita harus menetapkan dengan hati kita kesempurnaan Allah melalui nama-namanya. As-Sami, maha mendengar, Al-Basir, maha melihat. Maha suci Allah yang maha sempurna pendengarannya, yang maha suci penglihatannya, dan seterusnya. Itu semua, kata beliau, berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis, juga dalil-dalil dari akal-akal. Nah, jadi dari kitab Minhajul Muslim ada dua jenis dalil. Satu dalil berupa wahyu, dalil naqli. Yang kedua dalil akli, dalil berupa akal. Baik, yang pertama datang dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-A'raf ayat 180. Nah, baik. Sebelum masuk pada ayat tersebut, maka ada satu ungkapan dari ulama. Kata ulama, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Silakan fikirkan, tadabburi dan renungkan ciptaan-ciptaan Allah. Jangan renungkan atau fikirkan atau istilah sekarang ilmiahkan zatnya Allah, karena nggak akan sampai gitu ya. Bukan ranah kita, akal kita itu terbatas. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci dari keterbatasan tadi, maka tidak akan pernah sampai gitu ya. Baik, dalil yang pertama surat Al-A'raf ayat 180. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala asma'ul husna. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang sangat baik, maka berdoalah kepada Allah dengan menyebut asma'ul husna. Ini dalil yang pertama, bahwa Allah menetapkan zat Allah memiliki nama-nama yang mulia. Allah memiliki nama-nama yang indah. Bahkan ada anjuran lainnya, berdoalah kepada Allah dengan nama-nama yang indah tersebut. Maka ketika kita buka tafsir dari ayat ini, banyak sekali riwayat-riwayat yang memberikan tuntunan Nabi itu sering berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-namanya berdasarkan kebutuhannya. Misal ketika kita bertobat kepada Allah, ya Allah ampunilah dosaku, wahai zat yang menerima taubat. Ya Tawwab, wahai zat yang penerima taubat, ampunilah atau terimalah taubatku. Ya Ghafur, wahai zat yang maha pengampun, ampunilah segala dosaku. Nah, itu merupakan satu syariat, satu tuntunan yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Fad'uhu biha, maka berdoa kepada Allah dengan nama-nama dan sifatnya. Kemudian dalil yang kedua datang dari firman Allah surat Al-Isra ayat 110. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman." Katakanlah, serulah Allah
atau Ar-Rahman, dengan nama yang mana saja kalian seru, dia memiliki Asmaul Husna. Nah, di sini Allah juga menetapkan sebagai dalil penguat bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh agar kita memanggilnya dengan seruan Allah atau Ar-Rahman sebagai nama atau salah satu nama terbaiknya. Dan kita tahu ya bahwa Asmaul Husna berjumlah 99 ya, plus Allah. Dan tentunya kita juga harus meyakini bahwa nama Allah itu tidak terbatas. Seluruh nama-nama Allah itu baik ya. Tidak ada sesuatu yang buruk yang disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang dari satu riwayat. Ini riwayatnya cukup panjang sebetulnya. Cuma dari kitab ini diringkas oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Nah, riwayatnya itu intinya yadhaqullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhumal akhar kilahuma yadkhulul jannah. Jadi kisahnya seperti ini dari riwayat yang lengkapnya. Nabi SAW suatu ketika sedang duduk bersama para sahabat. Nah, ketika lagi duduk-duduk sama para sahabat, tiba-tiba Nabi SAW berkata, sesungguhnya Allah tertawa, Allah tersenyum melihat ada dua orang yang saling membunuh, tapi dua-duanya masuk surga. Sahabat terheran, loh, bagaimana ya Rasulullah? Bagaimana bisa dua-duanya masuk surga? Kemudian kata Rasulullah, ada seorang Muslim, dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala melawan seorang kafir, seorang yang sedang memerangi agama Allah. Kemudian yang Muslim wafat, terbunuh dari peperangan tersebut sehingga syahid dan masuk surga. Seiring dengan berjalannya waktu, orang kafir tadi yang membunuh seorang Muslim tadi sehingga syahid, atas izin Allah mendapatkan hidayah sehingga masuklah dia memeluk Islam, memeluk ajaran Nabi SAW. Seiring dengan berjalannya dakwah, maka dia ikut pada satu peperangan. Ketika ikut dalam peperangan tersebut, maka dia berperang melawan orang-orang kafir sampai ia terbunuh dan syahid dan masuk surga. Nah, di situ Rasul SAW mensifati Allah, yadhaqullahu ila rajulaini. Allah tertawa melihat dua orang tadi yang dua-duanya saling membunuh, kemudian dua-duanya masuk surga juga. Nah, di sini ada satu sifat yadhaqu, tertawa. Jangan sampai kita menetapkan secara zahir bahwa tertawanya Allah itu seperti kita melihat Pak Andris tertawa, atau seperti kita melihat siapa atau makhluk sesuatu yang tertawa, atau terbesit saja dalam akal kita tertawanya seperti apa, bagaimana tertawanya, itu tidak boleh gitu. Maka di sini ada metode lain gitu. Kita tafwid misalnya, kita serahkan maknanya, makna hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Teksnya ya sudah gitu. Kita imani dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada dalil berikutnya dari riwayat lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu jahannamu yulqa fiha. Neraka jahanam selalu terbuka pintunya. Fatakulu, seraya dia berkata, hal mim mazid, hal mim mazid. Nah, sebetulnya riwayat ini datang dari surat Qaf. Halim tala'ti hal mim mazid. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada neraka jahanam, halim tala'ti, apakah sudah penuh engkau wahai neraka jahanam? Maka neraka jahanam menjawab, hal mim mazid, apakah masih ada tambahan ya Allah? Saya masih luas nih, neraka masih luas katanya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada neraka jahanam, maka neraka jahanam terus bertanya, ya Allah, hal mim mazid, hal mim mazid. Istilah kitanya mungkin kalau anak-anak rewel ya, nanya kapan nih, kapan. Neraka jahanam seperti itu, hal mim mazid, hal mim mazid. Ya Allah, masih ada tambahan enggak? Masih ada tambahan lagi enggak yang mau masuk neraka jahanam? Terus saja berkata seperti itu. Hatta yad'a rabbul izzati fiha rijlahu, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala
meletakkan kakinya kepada neraka jahanam. Wa fi riwayatin, dan dari riwayat lain, fayanzawi ba'daha ila ba'din fataqulu qattu qattu. Dari riwayat lain dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menutup neraka dengan telapak kakinya, sampai-sampai neraka jahanam berkata, "Sudah ya Allah, sudah ya Allah." Nah, dari sini juga ada sifat Allah disifati. Nah, dari sini, dari dua riwayat hadis ini saja banyak sekali orang-orang muslim yang tergelincir dari memahami sifat-sifat Allah. Ada yang menafikan, ada yang menetapkan secara zahir bahwa tadi telapak kaki atau kaki ya seperti kaki biasa. Nah, itu termasuk pelanggaran dari memahami akidah yang benar. Kemudian riwayat lain juga. Nah, ini yang mungkin populer juga. Nabi SAW bersabda, "Yanzilu Rabbuna ila as-sama'id dunya kulla lailatin." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada setiap malam. Hina yabqa thuluthul lailil akhir. Lebih tepatnya pada sepertiga malam terakhir. Fayaqulu, seraya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yad'uni fa astajibu lah, man yas'aluni fa'utiyahu, man yastaghfiruni fa'aghfir lahu." Ketika Allah Subhanahu wa taala turun pada sepertiga malam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku ijabah doanya. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku berikan permintaannya. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, maka akan aku ampuni segala dosa-dosanya." Nah, di sini ada sifat dari Allah Subhanahu wa taala apa? Yanzilu. Allah turun dari langit. Turun dari atas langit. Nah, jangan sampai kita juga salah memahami bagaimana makna dari hadis ini. Ya, seperti misalnya ada satu kelompok karomiyah misalnya. Karomiyah itu memahami hadis ini sebagaimana turun seperti biasanya. Ada pemimpin dari karomiyah ini mencontohkan, dia sedang di atas mimbar. Mimbar itu kan terdiri dari beberapa anak tangga. Kemudian dia turun dari mimbar ke bawah. Seraya berkata, kama yanzalu rabbuna, sebagaimana Tuhan itu turun yang dijelaskan dari hadis tadi, seperti inilah Tuhan itu turun. Nah, itu pelanggaran berat. Betapa banyak orang-orang yang tergelincir dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka waliyazubillah, jangan sampai kita salah dalam memahami dan mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada dalil-dalil berikutnya. Misalnya dari satu riwayat lagi, lillahi ashaddu farahan bi taubati 'abdihi min ahadikum bi rahilatihi idza wajadaha. Allah Subhanahu wa taala sangat bergembira ketika ada seorang bertaubat kepadanya. Ada sifat lagi di sini, bergembira. Nah, jadi seperti yang tadi awal disampaikan, bahwasanya nama-nama dan sifat-sifat Allah itu datang dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, di mana dua sumber itu, baik Al-Quran maupun hadis, dua-duanya adalah sumber utama dalam Islam. Bahkan dua-duanya, kata Imam Syafi'i, bahkan dua-duanya itu satu tingkatan yang utama gitu ya. Kan sumber hukum Islam kita apa saja? Al-Quran, Sunnah, ijma dan qiyas, 4. Al-Quran Sunnah, ada beberapa ulama yang bahkan menyebutkan Al-Quran Sunnah itu satu, yang kedua ijma, yang ketiga qiyas. Jadi Al-Quran Sunnah itu satu level, karena hadis itu sama-sama dengan wahyu, sama juga bersumber dari Allah langsung gitu. Nah, maka hati-hati ketika kita memahami setiap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada dalil dari para ulama salaf atau 4 imam yang terkenal, dari mulai Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Apa yang disampaikan oleh para imam?
Maka pengakuan generasi salafus saleh dari para sahabat, tabi'in dan 4 imam tentang sifat-sifat Allah, mereka semua menolak untuk mentakwilnya secara gegabah atau menafikan sifat-sifat Allah begitu saja, atau juga menetapkan sifat Allah secara zahir tekstual saja gitu ya. Jadi berhati-hati terhadap takwil atau memaknai atau menafsirkan, juga menjauhi sifat penolakan atau menafikan. Nanti kita contohkan bagaimana takwil, taktil dan seterusnya gitu ya. Begitupun mereka sangat-sangat berhati-hati ketika memahami dan menetapkan secara zahir teks ayat Quran maupun hadis yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang disampaikan Imam Malik rahimahullah? Satu ketika Imam Malik rahimahullah ditanya oleh salah seorang yang datang kepadanya. Ketika orang itu bertanya kepada Imam Malik tentang satu ayat di surat Thaha, kata orang tersebut, "Ya Imam, wahai Imam, bagaimana maksud dari Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa?" Bagaimana maksud dari ayat Allah bersemayam di atas arasy? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Maka Imam Malik rahimahullah menjawab, "Al-istawa," katanya, bersemayam itu mafhum, sudah bisa diketahui, karena itu secara bahasa ya, secara bahasa Arab sudah bisa diketahui. Adapun caranya itu tidak ditetapkan dan tidak diketahui. Dan bertanya tentang bagaimana Allah beristiwa, di mana Allah, bagaimana Allah memiliki sifat ini dan ini, kata Imam Malik, itu bid'ah. Dan bid'ah itu sesat. Nah, jadi kita bertanya, ketika kita bertanya, bagaimana sih kita mendengar misalnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas arasy. Oh, berarti Allah di atas. Berarti Allah duduk seperti kita bersemayam. Nah, ketika kita mempertanyakan itu, maka itu pertanyaan yang bid'ah. Dan itu sepakat semua ulama, itu bid'ah. Gak boleh kita bertanya seperti itu. Karena tadi, silahkan tadaburi ciptaan-ciptaan Allah, jangan tadaburi zat Allahnya. Karena itu nggak akan sampai dengan akal kita yang maha terbatas ini. Kemudian datang satu riwayat dari Imam Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Syafi'i, "Aku beriman kepada Allah dan kepada yang dibawanya." Itu maksudnya Al-Quran. "Aku juga beriman kepada Rasulullah dan yang dibawanya," maksudnya hadis atau sunnah. Nah, jadi di sini Imam Syafi'i rahimahullah menegaskan bahwa apa yang disampaikan dari Al-Quran maupun hadis, maka kita imani gitu. Ketika ada Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, atau ayat yang tadi awal, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, maka kita imani ayat tersebut. Bagaimana penetapannya? Nah, maka kita berhati-hati, maka itu akan ada bahasan lainnya. Yang pasti kita imani tentang keberadaan sifat Allah. Sifatnya kita imani, ayatnya kita imani. Jangan sampai kita nafikan. Nah, karena ada juga nanti kelompok yang menolak adanya sifat-sifat Allah. Allah itu nggak punya sifat, Allah itu zat saja gitu. Ada kelompok yang seperti itu juga. Kemudian ada Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal ini terkenal akan pemahaman beliau terhadap nama-nama dan sifat Allah ini berdasarkan tadi makna zahir dari teks Quran maupun hadisnya gitu. Jadi ketika ditanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, maka Imam Ahmad jawabannya tidak beda jauh dengan Imam Malik tadi. Maka ya sudah, Allah itu istiwa di atas arasy. Berarti Allah di atas, jangan tanyakan Allah di atas. Berarti Allah bersemayam seperti ini, jangan tanyakan itu. Yang pasti kita imani saja ayatnya seperti ini gitu. Itu istilahnya dalam Islam tafwid. Tafwid artinya menyerahkan segala maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu beberapa rangkaian yang disampaikan oleh para imam.
Baik. Nah, itu dalil-dalil berupa wahyu, dalil-dalil yang berasal dari Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran maupun hadis. Berikutnya ada dalil akli atau dalil berupa rasional, berupa bagaimana akal kita mampu mencerna. Gitu. Maka di sini beliau Syekh Abu Bakar Al-Jazairi menyampaikan yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati zatnya dengan sejumlah sifat, menamakan dirinya dengan sejumlah nama, tidak melarang kita mensifatinya dengan sifat-sifatnya dan menamakannya dengan nama-namanya, serta tidak memerintahkan kita untuk mentakwilnya atau membawanya kepada makna yang lain. Jadi di sini Syekh Abu Bakar menjelaskan bahwa tidak ada perintah untuk mentakwil, tidak ada perintah juga untuk kita menambah tafsiran lain atau mengganti makna lain, mengganti teks lain pada sifat dan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cukup kita imani. Dari sini saja kata beliau, dari sini saja kita faham bahwasanya ini sudah cukup dari logika kita, dari nalar kita untuk mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala secara wahyu, secara teks dari Al-Quran dan hadisnya saja, gitu, tanpa mempertanyakan bagaimana dan bagaimananya, gitu. Kemudian beliau menyampaikan juga, apakah masuk akal kalau dikatakan jika kita mensifati Allah dengan sifatnya, itu berarti kita telah menyerupakan Allah dengan makhluknya dan seterusnya. Kata beliau, tidak mungkin kalau kita mensifati Allah dengan sifatnya. Maksudnya seperti ini. Misalkan yadullahi fawqa aydihim. Ketika kita beriman, oke, yadullah itu secara mafhum bisa dipahami, yad itu dalam bahasa Arab artinya tangan. Ketika kita mengimani yadullah, tangan Allah, berarti kita sama saja menyamakan Allah dengan makhluknya. Itu enggak mungkin. Alasannya apa? Kata Syekh Abu Bakar, karena Allah dan makhluknya berbeda dengan dalil laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah segala sesuatu, makhluknya dan seluruh ciptaannya. Jadi ketika disampaikan tangan Allah atau wajhullah, wajah Allah, maka itu semua ketika kita mengimani itu sebagai dalil, tidak serta-merta kita langsung menyamakan Allah dengan makhluknya, karena ada dalil lain sebagai landasan pemahaman kita. Ya, jadi ada dua landasan setidaknya kita mengimani nama dan sifat Allah. Satu, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Kemudian dalil yang kita hafal semua juga, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang serupa dengannya, yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Landasannya itu memahaminya. Jadi ketika kita ingin mengimani Allah tanpa mentakwilnya atau tanpa menggunakan makna lain untuk memudahkan kita, maka silakan imani tanpa menetapkan makna zahirnya atau menyetarakannya dengan manusia. Dengan meyakini teksnya seperti itu, dalilnya seperti itu, tidak serta-merta kita menyamakan Allah dengan makhluk. Contoh lain misalnya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah bersemayam di atas arasy. Bersemayam itu sama dengan duduk. Nah, saya sekarang sedang duduk nih. Nah, ketika kita mengimani Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa secara teksnya, tidak serta-merta menyamakan Allah dengan saya sebagai makhluknya yang sedang duduk. Bagaimananya itu jangan ditanyakan. Kembali lagi kata Imam Malik, itu bid'ah. Nah, jadi intinya itu kuncinya, jangan pernah menanyakan zat Allah bagaimana. Nah, itu sudah masuk zona merah, nggak boleh. Nah, baik. Kemudian berikutnya kata Syekh Abu Bakar, bukankah orang yang menolak salah satu sifat Allah dengan alasan takut menyerupakannya dengan makhluk, itu malah menyerupakan sifat Allah Ta'ala dengan sifat makhluk? Nah, di sini beliau menyampaikan bahwa memang ada sekelompok orang yang takut gitu ya, takut untuk menetapkan sifat Allah secara tekstual, secara zahir ayatnya. Ketika orang itu membaca yadullah, tangan Allah,
Lebih baik jangan kita sebut tangan Allah, kita lewati saja, karena takut menyamakan Allah dengan makhluknya. Ada orang yang seperti itu. Nah, kata Syekh Abu Bakar, ketika ada orang yang berkeyakinan seperti itu, bukankah kita sudah menyamakan Allah dengan makhluknya? Karena Allah berarti terbatas, begitu kira-kira. Nah, ini penyampaian dari Syekh Abu Bakar rahimahullah. Kembali lagi, berarti ini jangan sampai kita taktil, menafikan nama dan sifat Allah. Memang sudah seperti itu dari dalilnya, dari wahyu berupa ayat dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, dalam kondisi seperti tadi, bukankah masuk akal kalau Allah bisa disifati dengan sifatnya sendiri dan dengan sifat-sifat yang sudah dicontohkan dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Diyakini melalui keyakinan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah tentunya berbeda dengan makhluknya. Sebagai penguat bahwa tadi ya, ketika kita meyakini dalilnya, ayatnya dan hadisnya bahwa Allah punya sifat ini, misalnya tadi yadhaqullah, Allah tertawa. Saat kita meyakini itu, ya sudah, kita taslim, ya. Kita serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan teksnya, kita imani karena itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bisa mencerna secara dalam, itu bukti bahwa kita ini adalah makhluk yang serba terbatas. Sedangkan Allah maha suci dari keterbatasan. Dalil berikutnya, iman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan penafsiran Allah taala dan pensifatan Allah taala dengan sifat-sifatnya tidak berarti menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Sebab akal tidak memustahilkan Allah Ta'ala memiliki sifat-sifatnya yang mirip dengan makhluk-makhluknya. Baik. Jadi secara naluri, kata Syekh Abu Bakar, secara naluri kita juga pasti faham. Walaupun sekarang sebelum kita mempelajari bab ini, ketika kita ditanya misalkan secara naluri, kira-kira Allah punya tangan kayak kamu gak? Naluri kita pasti menjawab gak mungkin gitu ya. Itu naluri, itu fitrah, itu logika kita. Gak mungkin, kan Allah pencipta. Yang namanya pencipta pasti berbeda dengan yang diciptakannya gitu. Itu naluri kita bisa menjawab seperti itu, kata Syekh Abu Bakar rahimahullah. Ketika orang muslim beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mensifatinya dengan sifat-sifatnya, maka ia sama sekali tidak sama sekali meyakini dan bahkan tidak terlintas dalam benaknya bahwa tangan Allah itu sama dengan tangan makhluk yang tadi, karena perbedaan yang sangat besar. Allah Al-Khaliq sedangkan kita adalah makhluk. Maka dalil ini ditutup dengan satu surat penuh, surat Al-Ikhlas. Nah, maka surat Al-Ikhlas ini surat yang sangat-sangat penuh ya, sangat syarat makna berkaitan dengan tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah, dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Ahad, zat yang satu-satunya, zat yang segala sesuatu tidak ada yang serupa dengannya, namanya, sifatnya, zatnya dan seterusnya. Karena kenapa? Gak ada yang sama, karena Allah itu Al-Ahad, satu-satunya Tuhan. Gak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad, bukti lainnya Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat As-Samad. Allah dijadikan sebagai tempat bergantung segala sesuatu. Makanya ketika ada Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, ada satu riwayat. Fir'aun itu satu ketika diuji sama Allah Subhanahu wa taala dengan kekeringan di negerinya. Nah, ketika itu Fir'aun mencoba segala cara agar negaranya kembali makmur. Karena segalanya tandus, kebun-kebun mati, tanaman mati tandus. Sungai Nil itu kering juga ya, pada saat itu. Diuji, diberikan ujian sama Allah, mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Tapi ternyata segala cara yang dilakukannya, terkenal dengan pendampingnya para penyihir, dengan sihir, melakukan sihir, enggak manjur juga, enggak turun hujan juga. Dilakukan dengan menggali sumur yang dalam banget, enggak keluar air juga. Akhirnya penasehatnya datang, karena Fir'aun minta,
panggilkan penasehat, saya ingin mendapatkan saran. Akhirnya penasehatnya berkata, wahai Tuan, katanya, ada satu hal yang belum engkau lakukan sebagai usaha. Kata Fir'aun, apa itu? Kemudian penasehatnya berkata, engkau belum berdoa kepada Tuhannya Musa. Kata penasehatnya. Kata Fir'aun, oh iya benar juga, katanya. Akhirnya tolong panggilkan Musa. Datanglah Nabi Musa beserta Nabi Harun alaihi salatu wassalam. Nah, ketika sampai di istana, Fir'aun berdialog dengan Nabi Musa. Singkat cerita, ada sebuah deal antara Fir'aun dan Nabi Musa. Musa, tolong doa kepada Tuhanmu, minta supaya negeri ini turun hujan. Negeri ini kembali subur, sungai Nil mengalir deras kembali. Sampai semuanya terhidupi dengan air yang cukup. Kemudian kata Nabi Musa, apa jaminannya? Jika Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengatur segala sesuatu mengabulkan doa ini. Apakah engkau siap untuk beriman kepada Allah? Kata Fir'aun, ya tentu. Kami siap beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, Nabi Musa alaihissalam mengangkat tangannya, berdoa kepada Allah. Belum turun tangannya, hujan langsung turun sangat lebat sekali. Selama 30 hari, sampai sungai Nil mengalir deras lagi, tumbuh-tumbuhan hidup lagi, sawah-sawah, kebun-kebun semuanya subur kembali. Setelah 1 bulan, ditagih janji, ternyata Fir'aun malah mengatakan, sebetulnya kemarin-kemarin saya sedang mengatur skema agar hujan ini turun tepat pada waktunya. Beginilah kuasaku, katanya. Dia malah sombong, malah mengklaim apa yang sudah Allah tetapkan itu menjadi ketetapan dia sebagai manusia. Nah, berarti Fir'aun saja yang mengaku Tuhan masih bergantung kepada Allah. Nah, itu bukti bahwasanya Allah itu zat yang satu-satunya, enggak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dari nama maupun sifatnya. Sampai akhirnya kan Fir'aun itu musnah dengan air, sesuatu yang dia remehkan di awal tadi. Baik. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak juga diperanakan, tidak ada cabang, tidak ada turunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti keyakinan-keyakinan orang-orang di sebelah misalnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu penekanan yang sangat tegas, bahwa saat kita mengimani nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah ragu, ya. Karena ada satu ungkapan juga dari ulama yang dulunya sangat sangat menafikan sifat Allah. Ketika ada ayat yadullahi fawqa aydihim, dia tidak menerjemahkan tangan Allah karena takut mendengar dari ucapan sebelah, takut, nggak boleh, nanti bisa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sampai di ujung akhir hidupnya dia mengatakan, tidaklah aku mendapatkan sesuatu dari ilmu akidah illa qila wa qal. Aku nggak dapat sesuatu dari ilmu akidah selama ini kecuali hanya katanya dan katanya. Karena tadi dia tidak mengimani ayat dan dalil berupa hadis yang dibawakan oleh Nabi SAW. Maka cukup bagi kita mengimani ayat dan hadis Nabi SAW. Baik, jadi singkatnya gini, bagaimana cara kita beriman kepada Allah melalui asma dan sifatnya? Maka pertama, kita imani nama-nama dan sifat Allah itu melekat, memang melekat pada zat Allah. Allah punya nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Kemudian yang kedua, jangan pernah kita takwil. Apa itu takwil? Takwil itu kita itu jadi menafsirkan atau merinci satu makna dari satu kata yang tidak jelas sebelumnya atau satu kata yang umum. Makanya ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Quran itu ditakwil boleh. Misalnya di Al-Quran ada wala ta'kulu hatta yatabayyanu lakum khaytul abyad minal khaytil aswad. Ada benang merah dan benang putih, benang hitam dan benang putih. Apa benang hitam, benang putih? Itu ditakwil oleh ulama tafsir bahwa itu merupakan waktu fajar. Ketika puasa, silahkan jangan makan ketika waktu fajar sudah muncul. Itu takwil, hasil takwil. Nah, misalnya ada singa
sedang berkhutbah di atas podium. Bisa dipahami gak kira-kira? Ada singa sedang khutbah di atas podium. Itu kan gak bisa dipahami. Mana mungkin singa bisa khutbah gitu. Nah, itu ditakwil dengan cara apa? Oh, mungkin singa di sini maksudnya orang yang pemberani. Nah, itu takwil, proses takwil, memperinci makna yang sulit untuk dipahami, dan itu diperbolehkan. Dalam agama juga sama, diperbolehkan. Takwil itu sangat diperbolehkan selama memenuhi kaidah-kaidah wahyu, kaidah-kaidah yang tidak menyeleweng pada aspek-aspek Al-Quran. Kalau misalnya sekarang menakwilkan makna Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah bersemayam di atas arasy, ditakwilkan menjadi makna lain misalnya, silahkan, tapi jangan pernah mengurangi sedikit pun al-istawa, makna istiwa di situ, jangan diubah. Yang kedua, jangan justru menjauhkan maknanya. Misalkan istiwa bersemayam diganti menjadi memiliki, atau diganti menjadi menciptakan misalnya. Itu kan jauh. Sedangkan ada istilah lain untuk menciptakan, khalaqa. Istiwa dan khalaqa dua kalimat yang berbeda, jauh. Nah, itu yang dimaksud dengan dilarang mentakwil atau menafsirkan makna sifat Allah secara ngasal. Jadi harus memenuhi kaidah-kaidah yang sesuai dengan syariat Islam. Kemudian kita juga jangan melakukan tajsim, tamtsil, dan tashbih. Apa tajsim? Tajsim itu menjisimkan Allah atau meyakini Allah itu mempunyai fisik. Misal yadullahi fawqa aydihim, Allah punya tangan berarti. Seperti tadi neraka jahanam itu mulai berhenti meminta tambahan penghuninya ketika Allah meletakkan kakinya. Oh, berarti Allah punya kaki. Sehingga pada akhirnya dia menyamakan Allah dengan kita sebagai makhluknya. Banyak pemahaman-pemahaman yang muncul seperti itu dari aliran-aliran saat ini. Nah, itu kesalahan dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun tasbih. Kalau tasbih itu menyerupakan tadi, menyerupakan. Misalnya wajhullah, oh berarti Allah punya wajah. Oh, ternyata alis Allah kayak gimana ya? Mata Allah kayak, nah itu tasbih, menyamakan Allah dengan makhluknya. Itu pun haram sama. Konsekuensinya bisa kufur. Kemudian tidak melakukan taktil. Ada Mu'tazilah. Mu'tazilah itu taktil, menafikan sifat Allah. Gara-gara apa? Gara-gara mereka ragu. Gara-gara katanya dan katanya mereka meniadakan sifat Allah. Allah itu ya Allah, sudah Tuhan saja, nggak punya sifat. Karena kalau Allah punya sifat, berarti Allah sama dengan kita. Jadi mereka tidak meyakini nama dan sifat Allah. Itu pemahaman yang dibangun atas dasar logika. Gitu ya. Memang ada kelompok seperti Asy'ariyah, Ma'turidiyah. Itu kelompok aliran akidah yang dibangun untuk memudahkan umat pada saat itu yang diserang oleh pemahaman-pemahaman yang menyesatkan, seperti Mu'tazilah yang tadi menetapkan Allah tidak punya sifat. Itu berbahaya. Ada juga pemahaman filsafat Yunani, ada juga pemahaman karomiyah yang menjisimkan Allah. Allah turun seperti kita turun dari mobil, Allah punya tangan yang seperti kita bisa main HP. Ini gitu. Mereka meyakini Allah punya bentuk fisik seperti demikian. Maka muncul seperti kelompok Asy'ariyah, itu melakukan takwil tadi, menafsirkan dari sifat Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan kaidah-kaidah yang sesuai dengan standar ilmu akidah. Nah, baik. Kemudian hendaknya dalam beriman kepada Allah melalui asma dan sifatnya, kita juga meyakini Allah suci dari kekurangan. Allah maha suci dari keterbatasan. Misalnya, biasanya bagi orang-orang yang sedang terpuruk, diuji misalnya sama Allah dengan kekurangan atau dengan kesakitan. Ya Allah, engkau zalim banget. Nah itu biasanya terlontar, disengaja ataupun tidak. Orang-orang sering begitu di statusnya, ya Allah gini-gini banget nasib aku, kok tega ya Allah. Itu berarti apa? Sedang menetapkan sifat Allah dengan kekurangan Allah. Itu nggak boleh. Maka hati-hati lisan kita. Ya. Kemudian hendaklah kita juga memperbanyak memuji Allah. Salah satu cara
untuk kita beriman kepada Allah melalui nama-nama dan sifatnya, yang pertama adalah memperbanyak berzikir, menyebut nama Allah. Silakan nama-nama Allah sebut. Nama Allah yang banyak itu, ya Razzaq, wahai pemberi rezeki, ya Wadud, yang memberikan cinta, ya Karim, yang maha mulia, silakan. Dan Nabi mencontohkan tadi sesuai dengan kebutuhan kita juga, silakan. Kita lagi enggak punya uang, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, sampai nangis, pengen rezeki banyak. Ya Tawwab, ya Allah terima taubat hamba, gitu. Silakan, gitu. Dan berkaitan dengan pujian, memuji Allah juga ada caranya, gitu. Dan cara ini jarang sekali diketahui oleh orang-orang. Bagaimana cara memuji Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, kaidah dalam memuji Allah itu harus ada an-nafyu dan al-itsbat. Harus ada peniadaan dan penetapan. Maksudnya gimana? Maksudnya jangan bilang Allah itu tidak A. Cukup di situ saja, tapi sampaikan juga Allah itu punya B. Misal, ya Allah, Engkau itu tidak kikir. Enggak cukup sampai di situ. Ya Allah, Engkau itu tidak pernah jahat kepadaku. Enggak cukup sampai di situ. Negasinya doang, jangan sampai disampaikan negasinya doang. Memuji Allah itu sampaikan kemahabaikannya Allah. Misal, ya Allah, Engkau itu tidak tuli, tapi Engkau maha mendengar dengan kesempurnaan pendengaran. Sampaikan. Karena nanti bisa bahaya kalau disampaikan negasinya aja. Misal, si A ini, si fulan ini, dia itu tidak pintar, dia itu tidak bodoh. Itu pujian atau hinaan? Wah, saya punya murid nih, tapi si A ini, murid ini, dia itu enggak bodoh, katanya. Itu pujian atau hinaan? Kan enggak tahu ya. Maka harus ditetapkan. Itu enggak bodoh, cuma dia itu emang hebatnya di bidang seni, gitu. Berarti ada penetapan, gitu. Begitupun dalam memuji Allah. Jangan sampai memuji itu kita meniadakan kekurangan Allah saja, tapi tetapkan juga sifat dan nama Allah yang sudah Allah tetapkan. Ya Allah, Engkau itu tidak kikir, tapi Engkau itu maha pemberi rezeki, dan Engkau tidak pernah keliru dalam membagi rezeki, sebab Engkau itu maha adil, ya Allah. Itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kemudian berikutnya berdoa, ya, silakan berdoa juga dengan memperbanyak berdoa dengan nama-nama Allah. Itu juga salah satu cara mengimani nama-nama dan sifat Allah. Kemudian hendaklah kita mentadaburi dan menghayati nama-nama dan sifat Allah. Menghayatinya. Misalnya Allah punya nama Ar-Raqib, yang maha mengawasi, yang maha Allah Al-Basir, yang maha melihat. Nah, maka kita hayati, oh Allah itu maha mengawasi. Apapun tindak tanduk kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk penghayatan. Sehingga ketika kita di rumah sendiri, kemudian ada satu besitan dorongan keburukan, ingat, oh Allah mengawasi. Nah, itu bentuk dari keimanan kepada asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya mungkin sebagai penutup disampaikan dari beberapa kisah. Misalnya ketika perang Badar itu kan perang yang populer, di mana kaum muslimin mendapatkan satu mukjizat yang luar biasa, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Pasukan muslim hanya berjumlah 300-an lebih, sedangkan pasukan kafir 1000-an. Bedanya jauh. Nah, pada perang itu seluruh kaum muslimin tidak ada yang gentar sedikit pun. Imannya kencang, kuat. Mereka meyakini bahwa Allah itu Al-Qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jangankan jumlah 300, jumlah 100 pun, kata mereka, kita bisa kalahkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terjadi? Betul, kaum muslimin mendapatkan kemenangan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Caranya terserah Allah. Maka itu dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa Allah itu menurunkan bisalasati alafi minal malaikati muqarrabin, dengan para malaikat yang muqarrabin, membantu pasukan muslim. Itu buah dari apa? Buah dari penghayatan dan pengamalan mereka terhadap nama dan sifat Allah. Mereka yakin Allah itu punya sifat yang selalu menolong, sehingga mereka yakin dan tanamkan itu. Mereka amalkan, dan betul Allah menolong. Kisah lain misalnya ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bersembunyi
bersama Rasul di Gua Thur ketika dikejar oleh rombongan pemuda Quraisy untuk ditangkap. Abu Bakar itu meyakini pada saat itu, kalau tidak salah di surat At-Taubah, la tahzan innallaha ma'ana. Allah itu selalu bersama kita. Sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an meyakini Allah itu punya sifat Al-Wakil yang maha menjaga, Al-Hafidh yang maha menjaga. Itu yang ditanamkan terus dalam hatinya. Sehingga ketika masuk gua, turun laba-laba membentuk sebuah sarang, kemudian lingkungan dan kondisi di sekitarnya pun mendukung untuk menutupi gua tersebut, sehingga terlihatlah gua yang tidak mungkin dilalui oleh siapapun. Dan itu melindungi Abu Bakar dan Nabi Muhammad dari kejaran orang-orang kafir. Itu buah dari apa? Buah dari penghayatan dan pengamalan terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya masih banyak contoh-contoh lain yang bisa kita tadabburi, dan tentunya bisa juga mungkin kita selanjutnya yang bisa mengamalkannya, dan kita termasuk orang yang menjadi saksi betapa agung dan mulianya sifat dan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan, tafadhal. Assalamualaikum. Adakah riwayat yang menyebutkan Nabi itu mengkhususkan doa pada misalkan pada subuh Nabi mengkhususkan doa ini gitu, dalam Al-Quran, terus saat zuhur Nabi mengkhususkan doa ini, saat itu ada riwayat yang menyebutkan. Baik. Ada lagi? Itu dulu ya. Baik, berkaitan dengan pengkhususan doa ya. Maka riwayat memang ada ya, ada. Maka Nabi SAW berkaitan dengan kondisi dan situasi tertentu memang ada doa-doanya. Makanya dalam ada buku kecil di sana, itu tuntunan-tuntunan doa Nabi SAW pada setiap waktu dan setiap keadaan. Makanya kita sering diajarkan oleh guru-guru kita, ketika masuk kamar mandi doanya ini, ketika mau makan doanya ini, mau tidur dan bangun tidur doanya ini. Itu bermakna bahwa Nabi SAW selalu berdoa kepada Allah pada setiap waktu, dan doanya khusus tergantung hajat dan kebutuhan gitu ya. Adapun teks doanya banyak sebetulnya yang bisa kita amalkan. Kalau ingin mendalami, insya Allah bisa dibuka nanti di Sahih Bukhari, bab doa ada di situ. Banyak kumpulan doa-doa sahih yang bisa kita amalkan. Di waktu pagi banyak doa-doa, makanya ada zikir pagi. Di waktu sore begitu pun sama. Di waktu pagi dan waktu petang zikirnya khusus masing-masing. Itu bermakna Nabi SAW memiliki dan mencontohkan panduan bagaimana berdoa setiap waktu, dan itu boleh. Kita mengkhususkan doa pada waktu tertentu dengan doa yang khusus, silahkan. Di waktu maghrib, ya Allah berikan ketenangan pada malam ini. Di waktu pagi, Allah berikan kelancaran usahaku pada hari ini, silahkan. Allah. Kalau membaca doa tadi kaitan tadi, kita banyak banget lihat di media sosial itu doa baca 1000 kali, 5000 kali untuk dapat faedah tertentu. Apakah itu sesuai itu? Bukan, setahu saya sih tidak, cuma banyak banget di kita pas cari di media sosial banyak harus yang membaca ini di sana mau ada ini baca ini sekian kali itu yang kadang yang membuat bingung umat sih. Insyaallah. Baik. Jadi berkaitan dengan bilangan berarti ya. Untuk doa itu sifatnya mujarrabah. Jarrib artinya percobaan. Dan itu diperbolehkan. Doa itu kita membuat doa khusus untuk kebutuhan kita berkreasi, silahkan, diperbolehkan. Karena doa itu sifatnya mujarrabah. Makanya satu ketika Abu Sa'id Al-Khudri rahimahullah
dan radhiyallahu anhu, beliau meruqyah satu raja dengan doanya dan membacakan surat Al-Fatihah. Itu nggak pernah Nabi ajarkan, tapi dia inisiatif membacakan doa ini dan surat Al-Fatihah. Tiba-tiba raja tersebut sembuh dan Abu Sa'id Al-Khudri dihadiahkan, dia mematok, bukan dihadiahkan tapi mematok. Apa imbalannya? 1000 domba katanya. Terus ngadu ke Nabi, ya Rasulullah, tadi ada raja yang sakit, terus aku berdoa, tiba-tiba dia sembuh dan aku mematok minta imbalan berupa kambing. Kata Nabi Muhammad, gak masalah. Terus Nabi minta bagian kambingnya. Itu bermakna apa? Bermakna persetujuan gitu ya, ikhtar. Penetapan dari Nabi SAW bahwa boleh. Berkaitan dengan bilangan itu tidak bisa ngasal gitu. Ada beberapa zikir dan doa, zikir khususnya ya, zikir itu bilangannya ada yang ditetapkan sama Nabi, ada juga yang enggak ditetapkan. Nah, ada datang penjelasan dari ulama kenapa banyak sekali orang yang berdoa atau berzikir 100 kali, sekian kali, padahal enggak contohnya dari Nabi SAW. Kata ulama itu menjelaskan itu untuk membiasakan. Yang kedua untuk melatih kekhusyuan katanya gitu. Kalau dilihat dari tuntunannya, bilangan ada beberapa zikir yang diberikan bilangan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar ba'da salat sekian kali. Kemudian zikir pagi petang sekian kali. Itu ada ketetapan dari Nabi SAW. Ada juga beberapa doa. Misalnya ketika Nabi SAW berdoa dijauhkan dari azab kubur. Dari satu hadis yang sangat panjang tuh tentang alam kubur. Nabi berdoa, Allahumma, ya Allah jauhkan hamba dari azab kubur. Itu Nabi mengulanginya sampai 3 marrat, 3 kali. Maka ketika kita berdoa agar dijauhkan dari azab kubur, silakan 3 kali. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Silakan. Adapun doa yang tidak ada ketentuan khusus berupa bilangannya dari Nabi SAW, maka jangan mematok bilangannya harus sekian, nggak boleh. Kalau dipatok ya, dipatok harus sekiannya nggak boleh. Tapi kalau seikhlasnya berapapun tanpa menghitung bilangannya nggak apa-apa. Gitu. Adapun ulama yang menetapkan bilangan 100 kali, 200 kali, 1000 kali, kata ulama, ya Allah alam, kata ulama itu menjelaskan itu untuk melatih muqarrabah, melatih supaya diri lebih dekat dan khusyuk. Misal, tolong baca ya hayyu ya qayyum 1000 kali. Itu kan gak ada ketentuannya dari Nabi baca sekian kali. Baca sekali pun gak masalah. Ketika dibaca 1000 kali dengan harapan lebih khusyuk. Ya hayyu ya qayyum. Semakin banyak, semakin dalam dan semakin dekat. Harapannya seperti itu. Cuma ketentuannya gak ada. Jangan pernah dipatok jumlahnya. Tapi memperbanyak silahkan. Gitu. Memperbanyaknya silahkan, tapi mematok angkanya harus sekian enggak. Gitu. Kalau nggak ada contoh dari Nabi SAW. Allah a'lam. Gitu. Kenapa? Bikin kontennya dosa nggak sih kalau buat bilangannya sendiri? Allah a'lam. Mudah-mudahan ditambah penjelasan di bawah gitu ya. Penjelasan tadi untuk bilangan sebetulnya tidak indah. Kalau seperti itu mungkin aman ya. Kalau nggak ada, silakan ditanyakan aja, biar dia nggak dosa. Kalaupun rata-rata yang nge-share itu kan orang baca selewat ya, oh menarik share, screenshot gitu. Nah maka segala sesuatu itu, makanya dari Allah Subhanahu Wa Taala, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali yang nggak rugi itu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kata Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud amal soleh itu al-ilmun nafi. Apa itu ilmun nafi? Al-ilmu bima fi tanzil. Ilmu yang didasarkan pada sumber yang diturunkan sama Allah. Ilmu yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis dan cara yang dianjurkan sama Nabi gitu. Di luar dari itu tidak disebut ilmu bermanfaat gitu. Ilmu bermanfaat itu ilmu yang sejalur dengan Al-Quran dan hadis dan tata cara dari Nabi-Nya. Selebihnya dikembalikan lagi, sesuai nggak nih sama petunjuknya. Kalau nggak sesuai, jangan diamalkan gitu. Maka dalam amalan pun sama, kita harus tegas ya. Banyak juga amalan yang sifatnya budaya, kita menganggapnya baik, padahal dari segi ketentuan syariat ternyata tidak baik. Kelihatannya baik, padahal dalamnya
Enggak. Nah, maka kita harus berhati-hati dalam mengamalkan segala sesuatu. Allah. Kami kadang-kadang itu kan saya wasiatkan kepada jemaah gitu ya. Tapi takutnya sekarang kan gitu kan, kalau itu kan dibilangnya kemudian Nabi ke berapa sekian sekian. Apakah sama atau gitu? Baik. Nah, sebetulnya tidak mesti beliau itu seorang zuriyah Nabi, beliau zuriyah Nabi ataupun bukan. Sebetulnya yang zuriyah harusnya lebih utama dalam mengajarkan tata cara yang sesuai sama Nabi. Semestinya gitu, semestinya. Nah, siapapun, kita tidak melihat beliau siapanya, tapi sesuai atau tidaknya itu yang harus kita pertimbangkan gitu. Adapun ijazah tadi, saya ijazahkan ini untuk mengamalkan ini, saya wasiatkan ini untuk mengamalkan ini. Lihat aja sesuai atau tidak gitu. Parameternya, ada gak riwayatnya yang mengajarkan seperti itu? Cuma memang berkaitan sama doa-doa ya. Ada mufti dari Mesir mengatakan doa itu sifatnya mujarrobah, percobaan. Kalau kita kenal dengan dunia ruqyah, Pak, dunia ruqyah itu doanya beda-beda. Satu ustaz dengan ustaz ini kadang beda doanya. Kenapa? Karena sifatnya percobaan. Ada nih, sedang ini, bacakan dengan doa khususnya. Ternyata masih jadi macam atau masih jadi apa? Dicoba dengan doa lain, oh ternyata bisa. Nah, itu sifatnya mujarrabah. Maka diamalkan doa tadi sebagai doa pilihan. Rata-rata para habaib seperti itu. Mereka itu sudah memilah dan memilih. Makanya ada istilah ratib ya. Itu kan kumpulan susunan doa-doa yang mereka pilih gitu. Nah, berikutnya kita lihat aja apakah yang sudah dipilih itu sesuai atau tidak, ada atau enggak dalam riwayat Nabi SAW berkaitan dengan makna yang tertuju langsung kepada Allah atau enggak, atau maknanya menyeleweng kepada Allah, atau bilangannya dikhususkan wajib seperti itu. Nah, itu yang harus diselidiki. Adapun amalan zikirnya, doanya, maka itu sifatnya kembali lagi kepada tadi. Boleh selama tidak menyeleweng dari aturan-aturan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah. Baik, ada lagi? Udah. Baik. Mudah-mudahan bisa menjadi satu ilmu yang bermanfaat untuk kita dan Allah mudahkan bagi kita untuk mengamalkannya. Tentunya kita harus berdoa kepada Allah. Di akhir zaman ini banyak sekali syubhat-syubhat, pemahaman-pemahaman yang mampu merontokkan iman kita. Maka mari kita bentengi dari mulai anak-anak kita, dari mulai keluarga kita, orang-orang terdekat kita, dari pemahaman-pemahaman yang mampu menjerumuskan ke depannya. Kita harus sering cross check bagaimana perkembangan iman anak kita. Kita harus talakis terus anak kita setiap hari. Bagaimanapun istri kita pun sama, kita talakis setiap hari. Karena syubhat itu bisa datang dari siapapun, bukan hanya dari lingkungan, dari benda terdekat seperti HP pun bisa datang. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari kesalahpahaman dan pengamalan yang salah dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.